Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur oleh sebagaimana adanya saat ini, dan pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes. Kita lanjutkan pembacaan kita, Yohanes pasal yang ke-20. Kita melihat bahwa di pasal 19 Yesus dianiaya, disiksa, dibunuh disalibkan, kemudian dikuburkan, dan dalam pasal yang ke-20 ini kita melihat tentang hari yang ketiga kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi masih saja murid-murid mengalami kesulitan untuk percaya. Mereka tidak memahami apa yang telah Yesus katakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Beberapa kali Yesus menampakkan diri supaya sungguh mereka percaya. Jadi ada pembuktian bahwa Yesus itu bangkit. Dan tapi ada satu pribadi yang begitu sulit percaya, namanya Thomas. Dia sulit sekali percaya karena waktu Yesus menampakkan diri sebelumnya, dia tidak bersama dengan murid-murid. Sebagian murid-murid atau sebagian besar sudah percaya bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi Thomas berkata, saya belum percaya, saya tidak percaya sebelum saya melihat tanda. Dan kita melihat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 24. Kita akan baca bersama-sama ayat 24, bagaimana Yesus akhirnya melayani Thomas yang tidak percaya itu, karena Thomas minta tanda. Ayat 24 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Tidak mudah memang kita untuk mempercayai berita yang sulit diterima secara akal atau pikiran kita, karena Thomas tahu bahwa Yesus itu sudah mati, Yesus itu sudah mengalami penyiksaan yang luar biasa, dia sudah ditikam, disiksa, dan sudah dikuburkan, dimakamkan. Sehingga ketika murid-murid yang lain berkata setelah hari ketiga itu, setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas tidak percaya. Nah, berbicara tentang percaya tidaknya seseorang kepada Yesus, ini memang ada orang yang percaya, tapi sampai sekarang ada orang yang tidak percaya. Masih ada orang yang sulit mempercayai Yesus adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, karena mereka melihat Yesus hanya manusia saja. Itu sebabnya ada pandangan-pandangan yang berkata, mayatnya dicuri oleh murid-murid atau dicuri orang lain. Ada yang berkata waktu disalibkan itu sebenarnya bukan Yesus tapi yang mirip, sehingga ketika Yesus
menampakkan diri kepada murid-murid wajar saja karena Yesus tidak mati. Ada yang berkata bahwa murid-murid masuk ke kubur yang salah, ya kubur kosong itu ya memang karena belum pernah dipakai, mereka salah masuk. Ya ada yang berkata begitu. Terlalu banyak ya teori-teori yang intinya adalah tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, salah seorang murid yang bernama Thomas juga tidak percaya. Ya, boleh dikatakan memang begitu sulit untuk percaya sampai harus ada bukti, ada tanda. Nah, di dalam perjalanan hidup kita saat ini juga ada banyak orang yang menuntut tanda. Dan bisa saja dan Tuhan tidak marah atau tidak menghalangi seseorang ingin tahu tentang dirinya melalui tanda. Dan Tuhan banyak membuat tanda-tanda yang ajaib, tanda-tanda yang luar biasa untuk menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah, Tuhan, ya yang hidup, yang berkuasa. Ya, dia adalah Allah yang hidup. Namun ada juga yang masih tetap saja tidak percaya. Itu sebabnya menarik sekali di sini Yesus berkata kepada Thomas yang sudah percaya setelah melihat tanda itu adalah, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iman, percaya, ini sangat penting. Inilah yang mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Iman itu memberi kekuatan dalam diri kita. Iman itu memberikan ketenangan, memberikan damai sejahtera bagi kita. Iman perlu kita miliki ya. Jadi iman itu kalau kita hidup dengan iman, hidup beriman, ya hidup yang kita hidupi tanpa melihat. Artinya tidak kita harus lihat dulu buktinya, ya. Tetapi kita yakin bahwa itu terjadi, itu ada, itu iya dan amin. Nah, Tuhan berkata bahwa orang yang percaya, yang memiliki iman itu berbahagia. Nah, persoalannya jangan sampai kita percaya oleh karena kita melihat, ya, oleh karena kita harus lihat dulu buktinya, tandanya bagaimana, kemudian baru kita berkata, oh aku percaya. Ya, bisa ketinggalan kita Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan ya. Dan waktu Yesus ya menampakkan diri kepada murid-murid, dikatakan bahwa semua tertutup, pintu-pintu tertutup, dan kemudian Yesus masuk. Artinya ya hadirnya Yesus bersama murid-murid atau menampakkan diri kepada murid-murid ini bukan rekayasa ya, bukan rekayasa, bukan halusinasi murid-murid, bukan, real. Yesus hadir, Yesus datang, Yesus menampakkan diri dan kemudian berkata di ayat 27 ya ini kepada Thomas. Nah, kenapa Yesus tahu pergumulannya Thomas? Padahal waktu Thomas berkata, sebelum aku jamah, pegang tangannya yang terluka, lambungnya yang terluka atau yang ditusuk itu, sebelum aku raba, aku jamah, aku nggak percaya. Nah, ternyata pergumulan ini ya Yesus tahu. Yesus ketika datang, dan itu yang dikatakan ya kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kemudian apa respon Thomas? Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Dia percaya, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Dia sungguh-sungguh ya mengakuinya ya, dan dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan Allah yang hidup ya. Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus yang sudah menampakkan diri kepada murid-murid. Yesus yang menampakkan diri kepada Thomas. Dan Yesus yang menampakkan dirinya adalah Yesus yang disalibkan itu. Itu sebabnya Yesus berkata, ini tandanya, lihat, jamah, pegang, taruh jarimu. Jadi bukan Yesus rekayasa, bukan Yesus tambahan atau Yesus yang dibuat-buat, yang mirip, bukan. Tetapi yang datang itu adalah dia yang disalibkan itu, dia yang sudah mati dan dia yang sudah bangkit itu.
Ya, jadi tubuh kebangkitan itu ditunjukkan kepada murid-murid, ditunjukkan kepada Thomas. Jadi benar-benar Thomas melihat Yesus. Ya, Thomas percaya akhirnya kepada Yesus. Jadi dia bukan sedang keadaan bermimpi, bukan sedang keadaan melamun, bukan sedang keadaan menghayal, bukan. Tetapi waktu itu murid-murid berkumpul di tempat itu dan Yesus hadir. Jadi kehadiran Yesus itu nyata, ya, bukan bukan sesuatu yang abstrak gitu, bukan. Tetapi Yesus hadir dan Yesus berbicara. Ya, Yesus mengerti pergumulan Thomas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian ini kalau kita melihat bagaimana begitu sulitnya Thomas percaya kepada Yesus, ini pun yang terjadi sampai saat ini. Ada banyak orang yang begitu sulit percaya kepada Yesus, tidak mau membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan ada kalanya mereka yang belum percaya itu minta tanda, minta pembuktian. Ya, dan itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Ya, tetapi Tuhan katakan berbahagia kita yang percaya walaupun tidak melihat. Jadi semestinya kita percaya dulu tanpa harus melihat ya apa tanda yang kita minta. Ada orang berkata begini, ya saya akan percaya kepada Yesus kalau saya disembuhkan. Ada. Dan tidak ada masalah juga. Dan memang terjadi ketika orang itu sembuh, dia percaya. Tapi ada juga yang setelah sembuh nggak percaya juga loh. Tetap saja menolak Yesus, tetap saja tidak percaya kepada Yesus. Ya, ada yang minta tanda, kalau Tuhan berkati saya, berarti benar-benar dialah Tuhan yang hidup. Ya, minta berkat dulu, kalau sudah diberkati baru datang menyembah Tuhan. Ya, oke saja. Ya, tetapi iman yang seperti ini, iman jikalau. Ini biasanya mutunya tidak terlalu kuat, tidak terlalu bagus. Sebab ketika apa yang dia minta itu belum terjadi, menurut dia, ya kira-kira hari ini Tuhan berkati saya, tetapi hari ini tidak diberkati dengan permintaan kita. Nah, kalau iman yang seperti itu yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan lepaskan Yesus. Enggak usahlah, hari ini saya sudah berdoa toh enggak dijawab. Nah, padahal kita yang menetapkan, harus hari ini Tuhan. Nah, itu kita keliru. Padahal berdoa itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Bapa yang harus jadi dalam hidup kita. Tetapi karena kita ingin bukti dan kita yang nuntut, ya ketika hal itu belum terjadi, ya ketidakmengertian kita rancangan Allah dalam hidup kita, kita pikir ya ini Tuhan tidak ada deh. Kemudian kita menyembah yang lain, ya kesalahan pada kita. Tetapi iman yang berkata sekalipun, bukan jikalau, tapi sekalipun Tuhan belum mengabulkan doaku, aku percaya pada Yesus, dia Tuhan, dia Juru Selamatku yang hidup. Sekalipun mujizat itu belum terjadi dalam hidupku, aku percaya. Nah, ini yang dimaksud berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebenarnya terlalu banyak bukti yang sudah terjadi baik pada masa Yesus melayani ataupun pada masa gereja saat ini. Terlalu banyak tanda-tanda ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Ya, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan melakukan pelayanan dan banyak mujizat terjadi. Orang-orang percaya melakukan banyak mujizat, itu kan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi jangan lagi kita meragukan Dia. Amin. Mungkin ada di antara umat Tuhan yang menyebut dirinya sebagai orang Kristen, ada di titik keraguan-raguan. Ya, itu ada karena fakta kita lihat ada yang akhirnya meninggalkan jalan Tuhan, ada yang akhirnya nggak percaya kepada Yesus. Satu kisah yang menarik sebenarnya juga waktu Yesus masih bersama dengan murid-murid. Ya, sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan itu, bahkan sebelum dia bangkit, ya pernah satu ketika, ya Yohanes Pembaptis pun berada di titik, ya keraguan. Itu sebabnya dia mengutus muridnya kepada Yesus, engkaukah dia yang kami tunggu atau kami harus menunggu yang lain? Tolong ditanyakan kepada Yesus. Jadi kenapa
Yohanes Pembaptis, yang sedemikian luar biasa orang ini sebagai hamba Allah, bahkan dia yang menyerukan suara itu supaya bertobatlah. Tapi ya dia akhirnya bertanya juga, ya apakah dia Yesus itu Mesias yang dinantikan itu, atau harus menanti yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya kita tahu jawabannya kan. Yesus menjawab murid-murid, ya buta melihat, tuli mendengar, ya lumpuh berjalan. Nah, artinya apa? Yesus mau beritahu, lihat dari tanda-tanda ajaib itu, perbuatan yang ajaib itu dilakukan oleh Tuhan. Jadi nggak perlu menunggu yang lain. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamat, Dialah Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, Dialah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu. Tidak ada yang lain dan tidak perlu menunggu yang lain. Tidak perlu menunggu yang lain. Jadi dengan firman Allah, percayalah bahwa Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Ya, pada hari yang ketiga itu, pagi-pagi benar, pada hari yang ketiga itu, kubur itu kosong, batu yang besar itu telah terguling dan ada malaikat ada di situ. Ada tanda-tanda ajaib yang sudah Tuhan kerjakan. Dan akhirnya Tuhan pun melayani Thomas yang sulit percaya. Jadi kalau ada banyak orang yang sulit percaya, ya minta bukti, itu pun Tuhan tetap layani, Tuhan tetap ladeni. Tetapi alangkah berbahagianya kita kalau kita percaya, ya sekalipun tidak melihat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap kita percaya kepada Tuhan, tetap kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tetap kita percaya dan menyerahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita yang ragu-ragu. Ya, iman percaya kita, yaitu Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus hidup. Sebab jikalau tidak ada kebangkitan, kalau memang Yesus tidak bangkit, Rasul Paulus berkata, sia-sialah iman percaya kita, sia-sialah kita menjadi pengikut Kristus. Bahkan Rasul Paulus juga katakan sia-sia pemberitaan kami. Dengan kata lain, ya iman kita tidak sia-sia karena memang kita beriman kepada yang hidup, kepada Yesus yang sudah bangkit itu, yang berkuasa, yang menyelamatkan kita, yang sudah menyediakan tempat bagi kita, dan yang akan datang untuk menjemput kita sale-salenya. Ada amin Bapak Ibu? Tetap percaya pada Yesus, percaya dan mempercayakan hidup kepadanya. Mempercayakan hidup itu apapun persoalan pergumulan kita, serahkan kepada Dia, dan bahkan menyerahkan hidup kita kepadanya manakala Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita dan datang untuk menjemput kita. Berarti kita serahkan juga. Ya siap mati dong. Iya, harus siap mati. Ya, mati di dalam Tuhan artinya siap meninggalkan dunia ini, karena sudah ada tempat yang disediakan oleh Yesus bagi kita. Ya. Tapi bukan berarti kalau gitu kita bunuh diri. Bukan. Kalau sudah tiba waktunya Tuhan memanggil kita, kita pun siap. Tetapi ketika Tuhan belum mengambil kita, ya ada pekerjaan yang harus kita lakukan, ada tugas yang harus kita kerjakan. Nah itu kita harus kerjakan semaksimal mungkin. Ya, kesempatan yang ada kita gunakan, jangan disia-siakan. Tetap percaya kepada Yesus, jangan goncang, jangan mengikuti yang lain yang sudah mundur, tetapi kita tetap maju. Memang ada tantangan, ada pergumulan yang semakin dahsyat, tetapi kita katakan Yesus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Dia bersama-sama dengan kita dan Dia memberi damai sejahtera bagi kita. Lihat ketika Yesus datang kepada murid-murid, apa yang Yesus katakan? Damai sejahtera bagi kamu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman percaya kita dan menolong kita dalam perjalanan hidup ini untuk tetap percaya kepadanya. Dan orang yang percaya itu mengalami kebahagiaan. Tidak berarti nggak ada persoalan loh ya, tidak berarti nggak ada pergumulan, ada. Tetapi di dalam itu semua, ya dalam pergumulan, dalam persoalan hidup ini pun, kita tetap mengalami sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, karena Tuhan beserta kita. Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Untuk itu tetap percaya. Sekali mengambil keputusan percaya Yesus dan
menjadi pengikut Kristus selamanya. Kita percaya dan setia mengikuti Dia sampai kesudahannya, sampai garis akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.